Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin setiap hari Jumat di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahu ta'ala, di mana pembahasan ini sudah kita sampaikan beberapa waktu dan juga poin-poin bahasan-bahasan yang kita sampaikan juga sudah kita lewati beberapa bahasan. Siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bahasan yang ke-9. Itu pintu kebaikan yang ke-9. Makna pintu atau membuka pintu kebaikan adalah membuka pintu kebaikan untuk kita dan juga orang lain. Dan di sini disebutkan pembahasan yang ke-9, bersegera menuju kebaikan. Apa maknanya bersegera menuju kebaikan? Maknanya adalah bersegera untuk melakukan, mengamalkan kebaikan. Makna dari bersegera menuju kebaikan adalah bersegera untuk mengamalkan dan melaksanakan kebaikan. Nah, kita baca terlebih dahulu. Silakan Mas Hafid. Pembahasan ke-9, bersegeralah menuju kebaikan. Seorang hamba akan dapat mewujudkan keinginannya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan yang sempurna bagi manusia apabila ia bersikap peduli dengan kebaikan, mengamalkan dan segera merealisasikannya. Perhatikanlah perkataan Nabi Shu'aib alaihi wasallam dalam Al-Quran ketika dia berkata kepada kaumnya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Quran surat Hud ayat 88. Maka itu siapa yang menyeru manusia untuk melakukan kebaikan, hendaknya dia pun bersegera melakukan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan bahwa ketika kita melakukan suatu kebaikan atau ingin membuka pintu kebaikan, mengamalkan suatu kebaikan, maka sebelum kita mengajak orang lain, maka kita terlebih dahulu untuk bersegera. Untuk kita bersegera mengamalkan suatu amalan yang Allah perintahkan sebelum kita mengajak yang lain. Maknanya apa? Maknanya di dalam kita ingin mendatangkan kebaikan untuk kita dan orang lain, maka jangan sampai kita melupakan diri sehingga kita hanya menginginkan kebaikan kepada orang lain tetapi lupa kepada diri sendiri. Inilah yang dimaksud oleh ucapan dari Nabi Syuaib alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Disebutkan Nabi Syuaib alaihi salam ketika menyelisihi dari perbuatan kaumnya yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Syuaib mengatakan, aku tidak ingin menyelisih kalian, tetapi ma anhaakum anhu, tetapi inilah yang aku telah larang. Maknanya apa? Ketika yang telah dilarang oleh Nabi Syuaib, aku tidak mau menyelisih sesuatu yang dilarang. Ketika aku telah memerintahkan kalian jangan melakukan perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu aku yang pertama menjauhkan perbuatan itu. Bukan sekedar ngajak orang baik, ngajak orang beribadah, tetapi sendiri apa? Sendiri tidak mau beribadah, tidak mau merubah diri, malas. Tidak demikian. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, bisa dilihat di kitabnya, contoh teladan yang paling baik yaitu Nabi SAW. Allah kabarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW teladan yang baik bagimu. Teladan yang baik itu maknanya apa? Maknanya untuk kita tiru, untuk kita ikuti, untuk kita teladani. Allah yang menyebutkan. Dan ketika Allah menyebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sebagai tauladan yang baik, sebagai teladan yang baik, maka tentunya karena di dalam diri beliau memiliki keutamaan apa? Bersegera di dalam kebaikan. Makanya Rasul adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling apa? Orang yang paling semangat ibadahnya. Bukan hanya ngelarang ini, ngelarang itu, menghalalkan ini, mengharamkan ini. Tetapi Rasul tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali Rasul telah menjauhi terlebih dahulu. Rasul orang yang pertama di dalam menjauhi apa yang dilarang, bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Ketika Rasul memerintahkan untuk sholat, maka Rasul orang yang pertama di dalam semangat di dalam mengamalkan perintah sholat. Kemudian liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Tetapi ingat, ketika engkau melakukan suatu amalan-amalan tersebut, ingat niatnya. Bukan cuman semangat membuka kebaikan, tetapi juga apa? Niat. Ya. Apa niatnya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap untuk mendapatkan kebaikan di hari kiamat, di hari akhir, bukan karena yang lain, bukan karena lagi mencari dunia, bukan lagi mencari jabatan, tetapi beramal kebaikan seseorang itu berusaha di dalam apa? Mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka lihat Rasul, teladan yang paling utama di dalam bersegera menuju kebaikan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Anggota badan manusia di antara yang paling banyak dipakai setiap hari apa? Banyak. Di antara anggota badan yang kita setiap hari pakai itu kaki. Betul coba? Di antaranya. Orang berjalan kaki setiap hari. Saya jarang jalan kaki, tapi saya naiknya kendaraan, yaitu sama berjalan, entah itu jalan kaki atau naik kendaraan. Dan orang yang berjalan kaki atau dengan kendaraan, itu ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya sedang, ada yang jalannya pelan. Nah, kira-kira biasanya ada sesuatu sehingga ketika seorang di dalam berjalan itu dengan cepat, segera, ya, sebabnya apa biasanya Jawa? Jenenganlah kalau lagi jalan cepat biasanya kenapa? Ya ada sebab tentunya ya kan. Lagi bagi-bagi sembako gratis, cepat jalannya. Lagi antri BLT misalnya, ya. Lagi antri dapat apa? Dapat gaji cepat. Ya. Tapi kalau lagi ngaji santai. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bersegeranya kita, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan kabar kepada kita, harusnya kita di dalam menjalani kehidupan itu seperti apa, baik itu di dalam menjalani kehidupan yang berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan akhirat. Mana yang Allah perintahkan segera dan mana yang Allah perintahkan santai. Mana yang Allah perintahkan untuk lari dan mana yang Allah perintahkan untuk pelan-pelan. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Surat apa? Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-15 dalam urusan dunia. Di dalam urusan apa? Dunia. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kalian bumi yang luas. Allah telah menjadikan rezeki kalian di bumi ini yang luas. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian
untuk mencari rizki yang Allah telah berikan di dunia, famshu fi manakibiha, carilah kalian rizki Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berjalanlah kalian dalam mencari rizki yang Allah telah siapkan fi manakibiha, di dalam penjuru-penjuru. Allah sebutkan di sini apa? Famshu. Famshu itu maknanya jalan. Nyari apa tadi? Dunia. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian biasa, ya, untuk mencari rizki yang Allah siapkan. Berjalanlah kalian. Wa kulu min rizqihi, kemudian makan dari rizki yang Allah telah berikan kepada kalian. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Ayat ini jamaah sebagai kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bersikap mencari rizki dunia. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian untuk mencari rezeki. Sekarang kalau urusan akhirat, dalam urusan akhirat, dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila telah dipanggil untuk menunaikan salat, salat urusan dunia, di antaranya salat Jumat, termasuk urusan akhirat, ya, urusan akhirat. Apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Makna fas'au itu segera, ya. Bergegaslah kalian, cepatlah kalian dalam urusan apa tadi? Salat. Kalau tadi ayat yang pertama surat Al-Mulk untuk urusan dunia apa? Famshu fi manakibiha, jalan. Maknanya apa di sini? Tadi Allah sebutkan ayat yang pertama, di dalam kita mencari rezeki itu apa? Famshu, santai, jalan santai. Tapi dalam urusan akhirat, urusan kebaikan akhirat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk menjemput kebaikan, bersegera, bergegas, cepat. Ya. Ini yang diperintahkan. Contoh lain lagi, dalam urusan mendapatkan ampunan dan pahala akhirat lagi, Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bahasanya wasari'u, maknanya wasari'u itu maknanya adalah cepat, bersegera. Asri dari kata saro ayasra'u, asri, cepat. Wasari'u, cepat, segera, kalau bisa duluan. Dalam urusan apa? Ila maghfiratim min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan surganya Allah, wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin, untuk mendapatkan kebaikan surga jamaah. Kalau tadi sholat, yang kedua ampunan dan surga, ya. Tadi yang pertama fas'au, ini wasari'u. Maknanya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan kebaikan itu bersegera. Jangan tunda-tunda. Kalau urusan dunia tadi, urusan rezeki, santai, nggak masalah. Inilah bahasa Arab disebutkan seperti ini jamaah. Keagungan bahasa Arab yang ada di dalam kitab suci kita. Allah menyebut
disebutkan sama-sama nyari, sama-sama mencari. Ketika yang Allah sebutkan mencari dunia, Allah sebutkan famshu fi manaqibiha, carilah kalian apa? Carilah rizki yang Allah persiapkan untuk kalian, ya, dengan berjalan. Tetapi ketika Allah berbicara urusan akhirat, Allah tidak bicara berjalan, tidak. Tetapi Allah sebutkan fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Maka bersegeralah kalian, cepatlah kalian, bergegas kalian untuk mendapatkan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kemudian bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan apa? Ampunan serta surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cepatnya dunia atau akhirat nih jamaah? Dua-duanya, masya Allah. Ya. Nggak kebalik. Giliran apa? Giliran dunia seringkali kita itu semangat. Giliran akhirat seringkali kita kurang semangat. Kalau semangat, alhamdulillah. Ya. Kalau urusan dunia, oh ini lagi ada bagi-bagi sembako, semangat. 1 jam belum dibuka, udah nunggu. Giliran urusan akhirat sudah adzan, hayya ala sholah, sudah dipanggil. Nantilah belum qomat. Ukurannya belum qomat. Giliran tadi ketika nunggu apa? Nunggu urusan dunia dalam apa? Bagi-bagi apa? Sembako. 1 jam. Atau mungkin jauh-jauh pun berangkat. Ini bukankah kebalik jemaah? Padahal Allah tadi sebutkan urusan rizki di dunia, Allah gambarkan, Allah gunakan kalimat kata berjalan. Tetapi urusan akhirat fas'au wasari'u, untuk segera. Jangan nunda, jangan kalian menunda-nunda. Ya. Itulah bahasa pun luar biasa jemaah. Ya. Makanya ya seringkali banyak orang yang kurang semangat belajar bahasa Arab, padahal luar biasa. Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maknanya, masya Allah. Ya, seringkali banyak kaum muslimin yang kurang semangat belajar bahasa Arab. Alasannya susah Ustadz, gampang. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah jemaah. Benar Ustadz, iya bahasa yang paling mudah. Jelas ada harokatnya, A ya dibaca A, harokatnya di bawah ya I, kan begitu, nggak ada nipu. Betul. Dari cara bacanya aja nggak nipu loh. Coba kalau bahasa Inggris, tulisannya O-N-E, bacanya one. Padahal tulisannya O-N-E, tapi apa? Bacanya bukan one, one. Kalau bahasa Arab kan enggak sesuai. Begitu juga dalam maknanya. Ya. Maka semangat belajar. Awalnya doang kadang-kadang dibuka, yuk belajar bahasa Arab intensif, penuh. Awalnya. Setelah 1 bulan mulai itu mundur teratur. Banyak alasan, yang ini sibuk lah, yang ini ya, yang satu enggak semangat, yang ini alasannya macam-macam, yang kerja, yang sibuk, yang nikah lah, macam-macam. Sudah 3 bulan tinggal 5 orang, baru 3 bulan, setengah tahun tinggal ustadznya sendiri. Ya. Lo pengalaman memang merutulin. Merutulin ketika belajar bahasa Arab banyak begitu. Tapi giliran belajar bahasa Inggris, ya kan, bayarnya mahal. Ya, itu pun nggak bisa-bisa. Ada hal itu loh. Rela bayar mahal. Antum belajar bahasa Inggris berapa lama?
Kalau sekarang di sekolah mungkin dari TK, ya enggak? Dari TK, berapa tahun TK? 2 tahun. Tambah SD 6 tahun, 8 tahun. Belajar bahasa Inggris lagi SMP tambah 3 tahun. Berapa jadinya? 11 tahun. SMA 3 tahun, berapa? 14 tahun. S1 masih ada belajar bahasa Inggris. Berapa tahun? 18 tahun. Bisa antum bahasa Inggris? Bisa Ustadz, cuman 2, yes sama no. Gitu doang. Ya. Jadi ya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan ini adalah sebagai apa? Sebagai kabar kepada kita. Kita diperintahkan bersegeranya untuk apa? Bersegeranya kita sampai hari ini, kita lihat diri kita sendirilah. Nggak usah kita melihat orang lain, kita sendirilah. Selama ini apa yang sudah kita bersegera? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan surganya, ampunannya. Tetapi seringkali kita apa? Kurang semangat. Ada mungkin yang banyak juga yang malas, bahkan ada yang tuli dan buta. Bukan karena nggak bisa melihat, bukan karena nggak mendengar, tetapi apa? Tetapi tidak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita diperintahkan untuk bersegera di dalam kebaikan, sampai Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi, diperintahkan agar kita segera mengamalkan, ya, segera berbuat, dan segera ada apa? Ada usaha yang kita lakukan dengan segera. Bukan malah sebaliknya. Kalau urusan dunia cepat, pengennya lebih dari orang lain. Tetapi giliran urusan akhirat qanaah. Apa qanaah? Urusan akhirat. Ya. Pak, kon jenengan sholatnya cuman maghrib sama isya doang, Pak. Ya masih mending saya. Ini tetangga saya itu seminggu sekali sholatnya sholat Jumat doang dia. Ini namanya qanaah yang salah. Kenapa? Karena ya, dia melihat akhirat, melihat amal akhirat apa? Malah turun. Kok sebagai ukurannya orang yang sholat maghrib sama isya, ya. Mungkin nanti kalau yang hanya sholat Jumat doang ditanya, kon jenengan sholatnya cuma Jumat doang. Mungkin dia kalau qanaah juga sama. Masih mending saya walaupun cuma Jumatan. Ini teman saya nih, itu sholatnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Ukurannya bukan ngelihat yang lebih jauh dalam urusan dunia, urusan akhirat. Urusan akhirat lihat yang lebih. Tetapi giliran urusan dunia pengennya mengalahkan fulan. Oh, si anu beli motor baru. Iya. Oh, harga berapa? 20 juta. Besok saya mau beli seharga 30 juta. Ketika temannya beli yang seharga 30 juta, besok saya mau beli yang 50 juta. Ini qanaah yang apa? Yang tidak tepat. Kenapa? Karena Allah sudah menggambarkan kalau urusan dunia, coba kita lihat yang lebih bawah. Coba urusan dunia kita lihat orang yang lebih bawah, biar bersyukur. Boleh kita ngelihat orang yang lebih kaya, silahkan. Biar tambah apa? Biar tambah semangat. Tetapi juga jangan lupa melihat banyak saudara-saudara kita yang jauh dari kita. Ya. Kenapa kalau kita melihat urusan dunia itu melihatnya ke atas terus, maka memunculkan sifat tamak dan seringkali menjadikan tidak bersyukur. Maka lihat yang lebih atas dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat. Makanya katanya Imam Hasanul Basri,
Beliau mengatakan begini jamaah, apabila engkau kalah dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangganya beli apa? Beli mobil baru, ya, maka kalahkan dalam urusan akhirat. Siapa yang beli mobil baru? Fulan. Wah, saya mau puasa Senin Kemis. Oh, si Anu beli rumah baru, saya mau ngajinya semangat. Kalahkan dalam urusan akhirat. Jangan malah panas. Temannya beli motor baru, jenengan yang panas, akhirnya kredit dan gak bisa bayar karena membebani diri, akhirnya dijual lagi. Kalahkan dalam urusan akhiratnya, ya.